Bab 511, Hari Pernikahan. Setelah itu, arus pelanggan terus mengalir tanpa henti. Xia Qingchen tidak punya waktu untuk bertanya kepada Presiden. Yue Mingsu, yang menerima hadiah di sampingnya, tersenyum dan bergumam pelan. Mereka akan segera tiba, di sebelah timur punggung Bukit Bulan Surgawi. Di ngarai panjang, prosesi pengantin berwarna merah membubung ke angkasa dengan diiringi gong dan genderang. Di tengah tandu, orang suci teratai putih mengenakan pakaian biasa seperti biasanya. Dia mengenakan phoenix coronet dan bibir merah. Dia mengenakan gaun merah indah yang menggambarkan sosok anggunnya. Dia menutup matanya sedikit dan ekspresinya tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Tiba-tiba, tandu itu berhenti. Apa masalahnya? Kata orang suci teratai putih dengan mata terpejam. Di samping tandu, seorang pelayan wanita yang mengawal pengantin wanita memandang ke depan dengan ekspresi bingung. Nona, ada kabut di depan. Ada kabut kuning tebal di depan ngarai. Orang suci teratai putih mengangkat tirai kereta dan melihat keluar, sambil mengerutkan kening, pintu masuk lembah berjarak 3 mil. Cuacanya berangin sepanjang tahun. Bagaimana bisa ada kabut? Petik 1. Tim pengantin juga ragu-ragu. Kabut ini sungguh aneh. Nona, apakah kita perlu mengambil jalan memutar? Orang suci teratai putih merenung dan menggelengkan kepalanya, tidak dibutuhkan. Ayo pergi. Perlahan-lahan. Jika mengambil jalan memutar, mereka akan tertunda setengah hari. Ini pasti akan menunda hari baik. Ngarai ini disebut lembah Rif bagian timur. Setelah meninggalkan lembah, tanah suci tebing pedang berada 10.000 mil di utara. 8.000 mil selatan adalah tanah suci awan bintang. Mereka seharusnya menuju ke utara. Ya, Nona. Rombongan pengantin dengan hati-hati memasuki kabut. Orang suci teratai putih sedang duduk di tandu. Tangannya tanpa sadar memegang pedang lembut itu. Jika ada gerakan yang tidak biasa, dia akan mengambil tindakan. Prosesi pengantin bergerak maju dengan waspada. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar. Seluruh prosesi pengantin langsung terhenti. Para kuli mengeluarkan senjatanya dan bersiaga. Dia tidak punya pilihan selain meletakkan tandu. Namun, saat mereka dalam keadaan siaga tinggi, mereka tidak menyadari bahwa ada 4 orang berjubah gelap dengan warna berbeda berdiri diam di atas kepala mereka. Mereka diselimuti kabut dan sangat misterius. Saat ini, mereka berempat mendarat tanpa suara. Dia mengangkat tandu itu ke langit tanpa ada yang menyadarinya. Lalu, dia meletakkan tandu. Tidak ada pergerakan selama seluruh proses. Bahkan orang suci teratai putih di dalam tandu tidak merasakan goyangan tandu sama sekali. Dia mengira tandu itu telah berhenti di jalurnya. Dia tidak menyangka tandunya telah terangkat ke udara. Tim pengantin tidak tahu apa-apa dan terus berangkat dengan tandu yang diganti. Bahayanya sudah berakhir. Segera pergi, teriak tim pengantin. Tim segera meninggalkan kabut dan meninggalkan lembah. Mereka tidak tahu. Begitu tim mereka pergi, tim lain keluar dari kabut untuk mengantar pengantin wanita pergi. Mereka menuju ke suaka awan bintang. Tanah suci tebing pedang. Pada siang hari, ada 100 meja perjamuan di puncak utama, tetapi hanya 10 yang menampung tamu. Meja perjamuan lainnya kosong. Adegan pernikahan yang seharusnya meriah kini menjadi dingin dan sunyi. Hanya lentera merah yang tersisa, melayang sendirian tertiup angin. Yu Qingyang berdiri di atas panggung. Sebuah bayangan muncul di wajahnya yang tenang. Kurang dari 1/10 tamu undangan dari Sky Moon Ridge telah tiba. Dewa suci tebing pedang menghiburnya, mereka mungkin masih dalam perjalanan. Bersabarlah dan tunggu. Yu Qingyang memandangi matahari sore dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu menghiburku. Mereka semua ada di pernikahan Xia Qingchen. Matanya berkedip-kedip dengan sedikit keganasan. Dia telah melebihi ekspektasiku. Semua orang akan mengira pernikahan Yu Qingyang akan lebih megah. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Sejak kapan setitik debu biasa itu memiliki kualifikasi untuk melampaui dirinya? Saat ini, seekor burung biru raksasa terbang mendekat. Seorang pria botak berpakaian hitam berdiri di atasnya. Dia teliti dan memberikan perasaan yang sangat serius. Sekelompok besar pemuda mengikuti di belakangnya. Pemuda itu mengenakan seragam yang sama. Ada potret seorang wanita di setiap pakaian. Itu adalah simbol dari kuil punggung Bukit Bulan Surgawi. Kegelapan di wajah Yu Qingyang menghilang dan dia menyambut mereka dengan senyuman. Elder Chow,
Anda datang secara pribadi. Ini merupakan penghinaan terhadap junior ini. Pria botak berjubah hitam di depannya adalah utusan berjubah hitam dari Istana Bulan Langit dan memiliki status yang sangat tinggi. Saat itu, dialah yang menganugerahkan lencana kepada Dewa Yu Qingyang. Wajah serius Penatua Chao tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke pernikahanmu? Setelah dia mendarat, dia melihat ke meja perjamuan yang kosong dan berkata, di mana tamu lainnya? Yu Qingyang tidak keberatan, sekelompok kekuatan dari semua lapisan masyarakat. Lebih baik mereka tidak datang. Mereka akan menghalangi pandangan orang yang lebih tua. Di matanya, termasuk 4 keluarga besar bangsawan dan 8 tanah suci besar, semuanya dapat digambarkan sebagai 3 agama dan 9 aliran pemikiran. Sebenarnya tidak masalah apakah dia datang atau tidak. Tidak apa-apa asalkan ada beberapa orang penting yang hadir. Penatua Chao duduk. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa seorang pemuda. Kakak Yu, bagaimana mungkin aku, Yuan Taiji, tidak menjadi bagian dari pernikahanmu? Seorang anak laki-laki berusia 19 tahun dengan jubah hijau lebar sedang menaiki tangga. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang, memberikan perasaan keganasan yang tidak biasa kepada orang-orang. Adalah Yuan Taiji, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar Skymoon. Di depannya, ada beberapa tetua sekte Dewa Yuan. Saudara Yuan, tolong, para senior. Yu Qingyang tersenyum lagi. Sekte Dewa Yuan dan Aula Dewa Bulan Langit keduanya merupakan kekuatan utama di Bulan Langit. Punggung bukit. Dengan adanya mereka, pernikahan tidak dianggap sepi. Namun, Yu Qingyang tidak terlalu mempedulikan mereka. Wuh. Tiba-tiba, suara pedang terdengar di langit. Melihat dari jauh, itu adalah seorang pria parubaya berbaju biru yang terbang di langit sambil menginjak pedang lebar. Penatua Chao dan para tetua sekte Dewa Yuan berdiri serempak, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, penerbangan pedang kinesis. Ini adalah elit bulan tengah. Penerbangan SWORD kinesis adalah jenis penerbangan di udara. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di bulan tengah. Saat ini, di seluruh punggung bukit langit bulan, selain Kuil Shen, hanya para leluhur dari 2 gerbang dewa yang bisa terbang. Wajah Yu Qingyang tersenyum. Dia naik untuk menyambut mereka, junior. Yu Qingyang memberikan penghormatan kepada penguasa istana-istana Feng Wang. Penatua Chao dan orang-orang dari sekte Dewa Yuan memberi hormat, selamat datang, Tuan Istana. Pangeran Liang memiliki 10 istana di bawah kepemimpinannya. Setiap istana memiliki seorang penguasa istana, yang berstatus tinggi dan memiliki kekuasaan besar. Itu adalah eksistensi yang mengabaikan dunia. Punggung bukit bulan surgawi muncul di depan mereka, tapi itu hanyalah sebidang tanah kecil. Fakta bahwa dia bersedia datang jauh-jauh ke sini untuk mendukung Yu Qingyang menunjukkan betapa dia menghargai Yu Qingyang. Wuh. Penguasa istana Feng menyarungkan pedangnya dan turun, jubah birunya berkibar tertiup angin. Dengan sikap anggun ia mempersembahkan bingkisan. Selamat. Terima kasih, Tuan Istana. Yu Qingyang membungkuk dan berterima kasih padanya. Hehe, dengan persahabatanku selama bertahun-tahun dengan ayahmu, bagaimana mungkin aku tidak datang ke pernikahanmu? Penguasa istana Feng tersenyum dan secara alami duduk di kursi tamu. Orang-orang lainnya menemani. Saat ini, suara petasan terdengar di kaki gunung. Itu adalah kedatangan tim pengantin. Yu Qingyang tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah para tamu. Semuanya, harap bersabar. Aku akan pergi dan menjemput pengantin wanita. Dia memimpin sekelompok pria tampan dan wanita cantik yang dipilih sendiri dan tiba di kaki gunung dengan anggun. Pengantin pria telah tiba. Pengantin wanita harus keluar dari sedan. Pelayan itu memanggil sambil tersenyum. Tandu itu diturunkan. Seorang wanita dengan sosok anggun keluar. Kepalanya ditutupi kerudung merah, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Suer, Yu Qingyang menatap sosok cantiknya. Hatinya dipenuhi dengan keinginan dan keinginan. Dia akhirnya menunggu hari ini. Hati Jiang Sue adalah miliknya. Dia bertanya-tanya apa yang dirasakan Xia Qingchen saat ini. 1 tontonan malam ini, 5 tontonan besok. Bab 512, menukar pengantin wanita. Memikirkan hal ini, sudut mulut Yu Qingyang sedikit melengkung. Dia mungkin sedang menekan rasa sakit di hatinya saat ini. Sungguh pria yang menyedihkan. Sejak dia dilahirkan,
dia adalah budak takdir. Yu Qingyang bergumam di dalam hatinya. Sue, perjalananmu masih jauh, katanya kepada mempelai wanita. Yang aneh adalah, pengantin wanita tidak menanggapi dan hanya diam. Yu Qingyang tidak menganggapnya aneh. Dia tahu bahwa Jiang Xuexin tidak ingin menikah dengannya. Hanya saja perintah sulit untuk tidak dipatuhi, dan dia tidak punya pilihan. Namun, ini tidaklah penting. Bukan ide yang buruk untuk mendapatkan dia terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan memupuk hubungan mereka. Ayo, semua tamu sudah menunggu. Dia melangkah maju, memegang tangan pengantin wanita, dan membantunya menaiki tangga. Mereka tiba di aula pernikahan. Di aula, kursi kedua orang tuanya kosong. Pertama membungkuk ke langit dan bumi, teriak pembawa acara. Keduanya membungkuk ke langit dan bumi. Busur ini disaksikan oleh langit dan bumi. Kedua, tunduk pada orang tua. Keduanya membungkuk ke kursi yang kosong. Meski belum datang, mereka tetap harus memberikan penghormatan kepada orang tuanya. 3 busur. Yu Qingyang berdiri dan memegang tangan pengantin wanita. Dia membungkuk kepada istana Lord Feng, tetua Cao, Yuan Taiji, tebing pedang suci Lord, dan yang lainnya. Semuanya, aku, Yu Qingyang, tidak akan mengecewakan istri tercintaku bahkan untuk 1 hari pun. Dia memandang pengantinnya dan berkata dengan gembira. Penguasa istana Feng mengangguk dan terkekeh. Pangeran Liang mengagumi orang-orang yang setia dan setia. Ingat, Anda tidak bisa meninggalkan istri yang telah melalui kesulitan. Tidak peduli apakah Anda biasa-biasa saja hari ini atau jika Anda sukses di masa depan, Anda tidak dapat meninggalkan istri pertama Anda. Sebagai seorang penatua, dia memperingatkan. Saya akan mengingat kata-kata Anda, Tuan Istana, Yu Qingyang membungkuk. Bagaimana dia bisa melepaskan kecantikan tiada taraf seperti Jiang Xuexin? Penguasa istana Feng tersenyum, mengeluarkan jimat giok, dan memberikannya kepada pengantin wanita, ini hadiah untukmu. Jika suatu hari, Yu Qingyang menganiaya Anda dapat mencari Pangeran Liang untuk mencari keadilan bagi Anda. Yu Qingyang tertawa. Jimat giok itu adalah artefak nirwana bermutu tinggi yang dapat meningkatkan basis budidaya seseorang. Di saat yang sama, itu adalah bukti bahwa dia bisa bertemu Pangeran Liang sekali saja. Ketika penguasa istana Feng memberikannya kepada pengantin wanita, niatnya tentu saja adalah yang pertama. Sue, ambillah. Pengantin wanita menganggukkan kepalanya dan menyimpan jimat giok. Penguasa istana Feng berdiri dan berkata, kalau begitu, saya berharap kalian semua segera memiliki seorang putra. Aku akan pergi dulu. Yu Qingyang tidak berani memintanya untuk tinggal, aku harus menyusahkan ketua istana untuk memberi selamat kepadaku secara pribadi. Penguasa istana Feng adalah orang yang sibuk. Merupakan suatu kehormatan besar untuk bersedia hadir di pesta pernikahan dan memberikan ucapan selamat. Bagaimana dia bisa memaksanya untuk tetap tinggal? Penguasa istana Feng mengeluarkan pedang terbangnya dan segera pergi. Saat dia pergi, orang-orang lainnya menghela nafas lega. Saudara Qingyang, selamat telah menikahi wanita tercantik di dunia. Yuan Taiji tertawa terbahak-bahak. Bisakah Anda membiarkan kami memperluas wawasan kami? Penatua Cao, yang berada di samping, berkata dengan ekspresi serius, aturan pernikahan adalah memasuki ruang pernikahan terlebih dahulu, bagaimana pengantin wanita bisa muncul sesuka hati. Yu Qingyang sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, kita adalah seniman bela diri, mengapa kita harus mengikuti aturan? Karena semua orang ingin melihat penampilan pengantin wanita yang sebenarnya, mengapa kita tidak membuka tabirnya dan membiarkan Sue bersulang untuk semua orang? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tongkat pernikahan dan membuka kerudung pengantin wanita. Dia sudah membayangkan wajah Jiang Xuexin saat ini. Biasanya, meski tanpa riasan apapun, dia tetap terkejut seperti peri. Saat ini, dia seharusnya menjadi lebih cantik. Namun, senyuman di wajahnya perlahan menegang setelah cadar dibuka. Kegembiraan di matanya dengan cepat memudar seperti ombak yang surut. Yang menggantikannya adalah kebingungan. Orang-orang yang tertawa juga memasang ekspresi aneh. Bagaimana penampilan pengantin wanita bisa seperti ini, bepergian sendirian? Wajah mempelai wanita lancip dan matanya melotot. Mulutnya penuh dengan gigi terbuka berwarna kuning tua. Pada saat ini, dia sedang menatap Yu Qingyang dengan senyum konyol dan berkata dengan semangat, suami Qingyang.
Yu Qingyang kembali sadar dan mendorongnya menjauh. Dia berteriak, "Siapa kamu?" Wanita bergigi tegap itu menerkam dengan tergila-gila. Dia memeluk pinggang Yu Qingyang dan berkata, "Saya istrimu, Jiang Suexin. Suamiku, apakah kamu tidak mengenaliku?" Petik 2. Saat dia berbicara, bau mulut yang kuat menerpa wajahnya. Baunya membuat Yu Qingyang mengerutkan kening. Kekuatan bintang di tubuhnya bergetar dan mendorong wanita bergigi tegar itu menjauh. Dia berkata dengan marah, "Siapa kamu? Di mana hati Jiang Sui?" Orang yang ingin dinikahinya adalah wanita cantik tiada taraf di dunia, Jiang Suexin. Dan bukan monster jelek di depannya. Hati Jiang Sui terguncang hingga ke tanah, namun matanya masih dipenuhi rasa tergila-gila. Suami Qingyang begitu perkasa. "Kamu pukul aku lagi." Saat dia mengatakan itu, dia bahkan menggoda dan melemparkan pandangan genit ke arah Yu Qingyang. Yu Qingyang merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Di mana hati Jiang Sui?" Petik 1. Jiang Suexin mengungkapkan ekspresi yang menyedihkan. "Aku Jiang Suexin. Seseorang datang kepadaku dan memberitahuku bahwa Yu Qingyang ingin menikah denganku. Saya pikir itu palsu, tapi saya tidak menyangka itu benar." "Apa?" Yu Qingyang akhirnya mengerti. Seseorang mempersulit mereka. Siapa itu? Siapakah orang yang menghancurkan pernikahannya dan menyebabkan dia menderita penghinaan yang begitu besar? "Suamiku, kita sudah sujud pada langit dan bumi. Kami sekarang adalah pasangan suami istri sungguhan. Kapan kita akan mewujudkan pernikahan kita?" Jiang Suexin memandang Yu Qingyang dengan bingung dan berkata dengan malu-malu. Ini adalah si jenius yang menantang surga, Yu Qingyang. Kekasih idaman banyak wanita cantik kini menjadi suaminya. "Enyah, apakah kamu yakin aku akan membunuhmu?" Yu Qingyang menekan amarah di hatinya dan menggeram. Dia ditolak berulang kali. Mata wanita bergigi tegar itu dipenuhi kabut. "Ketika kamu mencintaiku, panggil aku Sue, Er. Saat kamu tidak mencintaiku, kamu menyuruhku pergi. Suamiku Qingyang, bagaimana kamu bisa begitu kejam?" Yu Qingyang mengepalkan tangannya. Dia melangkah mendekat. Dia benar-benar akan membunuh wanita jelek ini. Dia, Yu Qingyang, adalah favorit surga. Bagaimana dia bisa menikahi wanita jelek yang terlalu banyak berpikir? Siapa sangka, wanita bergigi tegap itu membalik telapak tangannya. "Suamiku Qingyang, sebaiknya kau tidak mengecewakanku. Kalau tidak, aku akan menemui Pangeran Liang dan memberitahunya bahwa kamu telah meninggalkan istriku yang malang." Yu Qingyang segera menghentikan langkahnya. Wajahnya pucat. Dewa suci tebing pedang berjalan mendekat dan berkata, "Qingyang, bertahanlah. Pangeran Liang paling membenci orang yang tidak punya hati. Jika kamu benar-benar membunuhnya di depan umum, kamu tidak akan bisa mendapatkan sedikit pun penghargaan dari Pangeran Liane. Mereka tidak akan pernah menduga hal ini." Jimat giok yang diberikan dengan baik hati oleh penguasa istana Feng telah menjadi senjata untuk menahan Yu Qingyang. Kecuali dia tidak ingin tinggal di wilayah yang dingin. Kalau tidak, dia harus mengakui wanita jelek ini sebagai istrinya. Terlebih lagi, dia tidak bisa meninggalkannya di masa depan. Wanita bergigi tegar mengamati ekspresi Yu Qingyang dan segera memahami kekuatan pengikatan jimat giok. Dia berlari sambil tersenyum dan memegang lengan Yu Qingyang. "Suamiku, ayo pergi ke ruang pernikahan." Yu Qingyang mengertakkan gigi. Karena amarahnya, seluruh tubuhnya gemetar. Melihat bahwa dia tidak mau bergerak, wanita bergigi tegar itu kembali menunjukkan jimat gioknya. "Suamiku, aku mencari Pangeran Liang." Wajah Yu Qingyang menjadi pucat. Dia mengambil langkah maju dengan susah payah dan diseret ke kamar pengantin oleh wanita bergigi tegar itu. Semua tamu tercengang. Yu Qingyang adalah orang yang luar biasa di generasinya, dengan langit dan bumi sebagai saksinya, dan dia benar-benar menikah dengan orang jelek seperti itu. Di sisi lain, Xia Qingchen lelah menghadapi arus tamu yang tak ada habisnya. Saat itu tengah hari, masih banyak tamu yang datang. Keluarga Gongliang dan keluarga 100 bunga telah tiba. Di kaki gunung, penjaga pintu berteriak. Bab 513, Langit dan Bumi akan menjadi es. Gongliang Yu dan Bai Huasiu, dua leluhur, memimpin generasi muda suku tersebut untuk memberi selamat kepadanya. Kedua leluhur itu memberikan hadiah berharga dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Tuan Muda Xia."
Xia Qingchen sangat curiga. Semua tamu yang datang ke sini, tanpa kecuali, adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Xia Qingchen. Dia tidak bisa memikirkan, pengantin pria, mana di sekte yang melarikan diri begitu dekat dengan koneksinya. Secara khusus, kedua leluhur itu datang untuk memberi selamat kepadanya secara pribadi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pengantin pria sebenarnya adalah dia, Xia Qingchen, bukan. Dia melirik bulan mutiara. Apa yang telah dia lakukan? Munpel berpura-pura tidak melihatnya dan menerima hadiah itu sambil tersenyum. Terima kasih, para leluhur. Silahkan duduk. Di belakang kedua leluhur itu ada junior yang mereka bawa. Gong Liang Yun, Gong Liang Jing dan Gong Liang Ao semuanya mengucapkan selamat kepadanya dengan niat baik. Xia Qingchen menjawab sambil tersenyum. Generasi muda dari keluarga 100 bunga adalah peri delima dan peri air luo. Wow, kakak Xia sangat tampan hari ini. Mata peri delima bersinar dalam keheningan, lalu dia terisak dan cemberut. Sayang sekali pengantin wanitanya bukan aku. Aku sangat tidak rela. Saat dia berbicara, peri delima memperhatikan bahwa mutiara bulan memberikan senyuman yang bukan senyuman padanya. Peri delima sangat ketakutan sehingga dia menciutkan lehernya, menjulurkan lidahnya, dan segera pergi. Rasanya seperti seekor tikus bertemu kucing. Luo Suixian lewat dan menghentikan langkahnya. Dia memandang Xia Qingchen dan tersenyum, selamat, ya. Xia Qingchen mengangguk dengan tenang, terima kasih banyak. Dia hanya menatap Luo Suixian sejenak dan kemudian membuang muka tanpa ekspresi. Dia tidak berhenti sama sekali. Bibir Luo Suixian sedikit bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia telah berganti dari pakaian biasa menjadi gaun mewah. Itu lebih indah dari sebelumnya. Xia Qingchen sebenarnya bahkan tidak melihat kedua kali. Dia tidak yakin. Saya dengar pengantin wanitanya sangat cantik. Luo Suixian bertanya dengan makna yang lebih dalam. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu siapa pengantin wanitanya, jadi siapa yang tahu apakah dia cantik atau tidak. Luo Suixian hanya mengatakan bahwa Xia Qingchen tidak ingin berbicara dengannya. Dia bahkan lebih tidak puas dalam hatinya. Apakah dia bahkan tidak mau berbicara dengannya sekarang? Baiklah, saya ingin melihat betapa cantiknya pengantin wanita. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Luo Suixian mengatakan ini dengan ringan dan pergi dengan marah. Yue Mingsu, yang berada di samping, menghela nafas dalam-dalam, menyerah, kucing liar kecil. Anda tidak punya peluang. Saat ini, kami punya tamu. Penjaga pintu di kaki gunung berteriak. Dalam keadaan normal, penjaga pintu akan menyebutkan identitas tamu. Fakta bahwa dia tidak berteriak hanya berarti satu hal. Pihak lain tidak diundang. Dia datang tanpa diundang. Dua sosok terlihat berjalan menaiki tangga. Yang berjalan di depan adalah seorang pria bertopi bambu dan jubah jerami. Dia terlihat sangat sederhana. Yang terakhir adalah seorang pemuda tampan dengan pakaian mewah. Xia Qingchen mengenali pemuda itu. Dia adalah Tuan Muda Siang dari gerbang Dewa Xiahu. Dia berdiri di belakang pria berjubah jerami. Lalu, mungkinkah manusia Tanjung Jerami itu? Mereka berdua berjalan mendaki gunung. Pria berjubah jerami itu melepas topi bambunya, memperlihatkan wajah yang sangat tua. Xia Qingchen menggenggam tangannya, kamu benar-benar membuat khawatir nenek moyang Xiahu. Dia berkata, itu tidak lain adalah nenek moyang Xiahu. Dia terkekeh dengan suara serak. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke pernikahanmu? Alasan kenapa dia menyamar adalah karena statusnya terlalu tinggi. Jika dia menunjukkan wajah aslinya, tamu lain tidak akan memenuhi syarat untuk hadir. Xia Qingchen tersenyum pahit, ini bukan pernikahanku. Aku hanya. Yue Mingzu memotongnya dan berkata, kedatangan nenek moyang Xiahu adalah suatu kehormatan bagi tanah suci. Silahkan duduk. Nenek moyang Xiahu melirik Xia Qingchen dan mutiara bulan dengan penuh arti sebelum dia masuk sambil tersenyum. Selamat, Tuan Muda Xia. Gongzi Siang menangkupkan tinjunya. Setelah dia selesai berbicara, dia pun masuk. Pada saat ini, semua tamu telah tiba. Xia Qingchen segera menatap mutiara bulan. Itu terlalu aneh. Semua orang merasa itu adalah pernikahan Xia Qingchen. Dan bukan atas nama orang lain. Namun penjaga pintu berteriak dengan semangat, tim mempelai pria sudah tiba, mohon sambut pengantin wanita.
Xia Qingchen tidak punya pilihan. Dia melirik sekilas ke arah mutiara bulan dan buru-buru turun gunung. Di kaki gunung, prosesi pernikahan sepanjang beberapa mil diusir seperti naga api. Jumlah hadiah yang dia berikan mungkin lebih banyak daripada gudang harta karun di tanah suci Nebula. Alis Xia Qingchen sedikit bergerak. Apa latar belakang mempelai wanita? Kenapa maharnya banyak sekali? Yue Mingzu juga berjalan ke bawah dan berkata dengan suara rendah, "Aii mahar akan dipindahkan ke rumah Ting Sui." Dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, mahar ini adalah hadiah ucapan selamat atas pernikahanmu. Hanya bulan kegelapan yang bisa mengirimkan mahar sebesar itu. Xia Qingchen maju ke depan sedan dan membuka tirai. Kepala mempelai wanita sudah tertutup kerudung. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ayo pergi. Xia Qingchen sengaja merendahkan suaranya agar orang lain tidak bisa mendengar suara aslinya. Bagaimana jika pengantin wanita adalah murid perempuan dari Tanah Suci Awan Bintang dan mengenali suaranya sebagai suara Xia Qingchen? Betapa canggungnya hal itu. Dia tidak memegang tangan pengantin wanita. Dia hanya mengulurkan lengannya dan membiarkan pengantin wanita memegangnya sendiri. Sikapnya sangat dingin. Di bawah tabir, orang suci teratai putih tidak berekspresi, tapi dia bingung. Kapan Yu Qingyang memperlakukannya dengan begitu dingin? Selain itu, suaranya juga tidak terdengar bagus. Apakah karena cadar telah mempengaruhi pendengarannya? Menekan keraguannya, orang suci teratai putih memegang lengannya dan meninggalkan tandu. Lalu, dia perlahan menaiki tangga. Di bawah tatapan para tamu, mereka tiba di aula pernikahan. Holy Lord secara pribadi bertindak sebagai pembawa acara. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Dia berkata sambil tersenyum. Keduanya membungkuk ke langit dan bumi. Kedua, tunduk pada orang tuamu. Xia Qingchen membungkuk ke arah kursi kosong tempat orang tuanya duduk. Dia bersukacita dalam hati. Untungnya, Xia Yuan tidak benar-benar datang. Kalau tidak, dia akan benar-benar kehilangan muka. Suami dan istri, saling membungkuk. Xia Qingchen menatap pengantin wanita di hadapannya, memberi hormat padanya dengan ekspresi kosong. Mulai sekarang, kalian berdua adalah suami istri. Saya harap kalian bisa saling mencintai di masa depan, mengerti? Pemimpin suci itu tertawa. Xia Qingchen dan orang suci teratai putih sama-sama tanpa ekspresi saat mereka berbicara, ya. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Pasangan ini benar-benar, mengapa dia tidak merasakan kegembiraan sama sekali, dan kata-katanya juga dingin dan acuh tak acuh. Hanya Yue Mingzu yang menutup mulutnya dan terkekeh, bergumam, mereka benar-benar cocok. Guru suci segera menengahi situasi ini. Ini adalah pernikahan yang unik dalam hidup. Tidak apa-apa jika anak muda merasa gugup. Sekarang mari kita masuk ke ruang pernikahan. Kata guru suci sambil tersenyum. Penonton tertawa terbahak-bahak. Proses pernikahan akhirnya selesai. Keduanya sudah menjadi suami istri. Kenapa tidak biarkan kami melihat keindahan-keindahan nomor satu di langit bulan Ridge? Di tengah kerumunan, Luo Shuixian tampak bercanda. Banyak orang tergerak. Di undangan pernikahannya, sang pengantin bahkan tidak mencantumkan nama. Dia hanya disebut, wanita tercantik di Sky Moon Ridge. Akan aneh jika para tamu tidak penasaran. Oleh karena itu, tidak ada yang menghentikan mereka untuk sementara waktu. Mereka semua menunggu dengan senyum di wajah mereka. Saint Lord kemudian memandang Xia Qingchen, membiarkan dia memutuskan sendiri. Xia Qingchen tentu saja tidak tertarik. Kecantikan atau keburukan pengantin wanita tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berencana untuk segera pergi setelah memasuki ruang pernikahan dan tidak berniat membuka cadar. Ajakan itu hanya sekedar lelucon dan tidak bisa dianggap serius. Tolong jangan pedulikan itu. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Dia kemudian meraih lengan pengantin wanita dan menariknya pergi. Tindakannya agak kasar. Orang suci teratai putih sedikit mengernyit. Dia baru saja menikah dengan Yu Qingyang, namun dia memperlakukannya seperti ini. Kakinya berdiri di tempat, membiarkan Xia Qingchen menariknya. Dia tidak bergerak sama sekali. Bab 514, Berkat Musuh. Xia Qingchen mengerutkan kening dan merendahkan suaranya, dengan dingin mentransmisikan suaranya, kembalilah ke kamar pernikahanmu, dan kita tidak akan melakukan apapun satu sama lain mulai sekarang. Dia hanya ingin mengakhiri lelucon ini secepat mungkin. Dia tidak ingin berdebat dengan wanita ini. Orang suci teratai putih mendengarnya. Tidak berhubungan.
Sebagai seorang suami, apakah ini sesuatu yang harus dikatakan Yu Qingyang? Kalau begitu, kenapa menikah denganku? Kata orang suci teratai putih dengan acuh tak acuh. Kekuatan bintang di lengannya bergetar, mencoba melepaskan tangan Xia Qingchen. Namun, kekuatan astral Xia Qingchen sangatlah besar. Ketika dia merasakan perubahan kekuatan bintang lawannya, dia segera menggunakan kekuatan bintangnya sendiri untuk menekannya. Akibat dari tumbukan dua kekuatan bintang adalah ledakan yang sangat besar. Pada saat yang sama, ia mengguncang kedua sisi. Gelombang udara beriak, dan jubah mereka berkibar. Kerudung pengantin wanita malah terpeleset dan terbang. Keduanya saling berhadapan. Empat mata bertemu. Kedua wajah mereka awalnya acuh tak acuh. Namun, saat mereka melihat wajah satu sama lain, mereka berdua terkejut. "Mengapa kamu di sini?" Keduanya berseru pada saat bersamaan. Wajah tanpa ekspresi saintes teratai putih menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Bahkan Xia Qingchen, yang biasanya tenang, memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Keduanya saling memandang dengan bingung. Keduanya muncul di tempat yang paling tidak pantas dan melakukan hal yang paling tidak pantas dengan identitas yang paling tidak pantas. Orang suci teratai putih seharusnya menikah dengan Yu Qingyang sekarang. Xia Qingchen harus menggantikan pengantin pria yang melarikan diri dan menikahi pengantin wanita yang tidak dikenalnya. Namun, kenyataannya adalah, keduanya akan menikah. Setelah beberapa saat terkejut, penonton bertepuk tangan. Pengantinnya terlalu cantik. Dewa Delima bertepuk tangan kecilnya, wajahnya penuh rasa iri. Sebelum dia melihat pengantin wanita, dia mengira orang yang paling cantik adalah kakak perempuan tertuanya, Luo Suixian. Saat ini, dia merasa kakak perempuan tertuanya tidak bisa dibandingkan dengan pengantin wanita sama sekali. Pengantin wanita itu terlalu cantik. Dia sangat cantik sehingga dia tidak tampak seperti manusia biasa, melainkan peri dari 9 surga. Dia seperti sosok yang keluar dari lukisan. Jantung Luo Suixian menegang dan dia merasakan sakit yang berdenyut-denyut. Dia tidak mau mengakui bahwa pengantin wanita lebih cantik darinya. Namun, kenyataannya pengantin wanita itu terlalu cantik, dan dia benar-benar dikalahkan olehnya. Tidak heran Xia Qingchen bahkan tidak menatap matanya. Ternyata dia punya pilihan yang lebih baik. Di keramaian, mata Yue Mingzu juga berbinar. Dia tidak menyangka Jiang Xuexin begitu cantik saat dia berdandan. Penonton dikejutkan oleh kecantikan Santo teratai putih. Yang paling bersemangat adalah guru suci. Orang yang dinikahi Xia Qingchen sebenarnya adalah orang suci teratai putih di tanah suci mereka. Ini hanyalah pasangan yang dibuat di surga. Dia tidak bisa menahan tawa, semuanya. Apakah kalian sudah cukup melihatnya? Sekarang, ayo undang pasangan baru itu ke ruang pernikahan. Xia Qingchen dan gadis suci teratai putih sama-sama terkejut saat bangun. Yang pertama hendak membuka mulut untuk menjelaskan bahwa dia akan menikah di tempat orang lain. Namun, orang suci teratai putih memegang lengannya dan mengirimkan pesan kepadanya, tidak peduli apa kesalahpahamannya, bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Tidak peduli betapa dinginnya dia. Ini masalah reputasi dan integritas, jadi dia harus berhati-hati. Xia Qingchen menyadari, jika dia memberitahu semua orang sekarang bahwa Xia Qingchen telah menggantikannya di pesta pernikahan, di manakah gadis suci teratai putih berada? Jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, lebih baik berbicara secara pribadi. Keduanya hendak pergi. Tunggu, 4 simbol dewa yang suci tiba-tiba memanggil mereka. Kamu adalah orang suci teratai putih dari tanah suci awan bintang, kan? Dia menatap orang suci teratai putih. 4 simbol tanah suci dan awan bintang tanah suci memiliki hubungan yang erat. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengenali orang suci teratai putih. Ya, kata orang suci teratai putih dengan jujur. Keempat dewa suci itu bingung, jika aku mengingatnya dengan benar, nama aslimu adalah Jiang Xuexin. Apa? Para tamu yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi semuanya terkejut. Undangan yang dikirimkan Yu Qingyang kepada mereka sangat jelas. Orang yang akan dinikahinya adalah Jiang Xuexin. Tapi, bagaimana tunangan Yu Qingyang menjadi istri Xia Qingchen? Jiang Xue terdiam. Dia juga ingin tahu alasannya. Pada saat ini, dia seharusnya berada di tanah suci tebing pedang 18.000 mil jauhnya, menikah dengan Yu Qingyang. Mengapa dia muncul di tanah suci awan bintang dan menikah dengan Xia Qingchen? Saat ini,
Yu Qingyang dari Tanah Suci Tebing Pedang telah mengirimkan sebuah gulungan. Penjaga pintu di kaki gunung segera melaporkan. Semua tamu menoleh. Matanya dipenuhi kebingungan. Tunangan Yu Qingyang telah menikah dengan Xia Qingchen. Dia bahkan secara khusus mengirim seseorang untuk mengirimkan gulungan kaligrafi. Buka, kata Xia Qingchen dengan tenang. Penjaga pintu segera membukanya, memperlihatkan kaligrafi dan lukisannya. Di atasnya ada kata-kata berkat. 100 tahun kebahagiaan, satu hati terikat selamanya. Yu Qingyang. Kata-katanya berani dan penuh semangat. Terutama 3 kata, Yu Qingyang, yang dia tulis, sangat mencolok. Semua tamu tercengang. Yu Qingyang memberi selamat kepada tunangannya atas pernikahannya dengan Xia Qingchen. Yu Oingyang dan Xia Qingchen adalah musuh bebuyutan. Apakah ini rumor? Mungkin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melepaskan tunangannya dan bahkan secara khusus memberi selamat padanya? Petik 2. Ini, apa yang terjadi dengan Yu Qingyang? Tidak hanya dia memberikan wanitanya kepada orang lain, tetapi dia juga secara pribadi mengirimkan ucapan selamatnya. Belum lagi yang lain. Bahkan Xia Qingchen pun tercengang. Pada suatu saat, dia mengira itu adalah mutiara bulan. Tapi sekarang, ketika dia melihat kaligrafi dan lukisan Yu Qingyang, dia curiga bahwa Yu Qingyang telah memberikan orang suci teratai putih kepadanya. Guru suci terperangah. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan berkata, "Ini, karena Yu Qingyang telah melihatnya, kalian semua tidak perlu berkonflik. Ayo kirim kedua pendatang baru itu ke ruang pernikahan." Para tamu bingung saat Xia Qingchen dan Jiang Xuexin memasuki ruang pernikahan. Dia melihat kemeja rias dengan lilin merah dan tempat tidur pernikahan dengan bunga merah. Suasana di antara mereka terasa canggung. "Apakah kamu tahu sesuatu?" Orang suci teratai putih menoleh dan bertanya. "Apakah menurutmu Yu Qingyang akan memberikanmu kepadaku?" Xia Qingchen hanya bertanya. "Aku tidak akan melakukannya." Orang suci teratai putih sangat yakin akan hal ini. "Maka itu hanyalah mutiara bulan." Kata Xia Qingchen, "Itu hanya mutiara bulan. Aku tahu itu. Air bintangnya tidak akan mudah didapat," ucapnya sedikit kesal. "Air bintangnya." Orang suci teratai putih terdiam beberapa saat. "Jika kamu berbicara tentang air darah bintang," katanya, "aku meminta mutiara bulan untuk memberikannya kepadamu." Xia Qingchen terkejut, dia berkata bahwa dia mengambilnya secara tidak sengaja. Dia tidak mengatakan bahwa kaulah yang memberikannya. Gadis suci teratai putih melirik ke arah Xia Qingchen dan berkata, apakah dia mengatakan hal lain? Yue Mingzu pasti memberitahunya tentang pengkhianatannya terhadap Xia Qingchen, bukan? Tidak, aku tidak melakukannya, Xia Qingchen berbicara dengan jujur. Mata orang suci teratai putih sedikit melebar. Tidak ada apa-apa. Mengapa? Saat keduanya berbincang, mereka akhirnya memastikan bahwa mutiara bulan adalah orang di balik segalanya. Aku akan pergi mencarinya. Xia Qingchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sekarang, dia dan orang suci teratai putih sudah menjadi pasangan. Mereka kini mengumumkan kepada publik bahwa pernikahan mereka palsu. Siapa yang akan percaya itu? Langit dan bumi bisa menjadi saksi kesediaan masing-masing. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahkan Yu Qingyang telah mengirimkan ucapan selamatnya. Mutiara bulan benar-benar berbahaya. Lupakan saja, aku pergi. Mata orang suci teratai putih mengungkapkan makna yang mendalam. Ada beberapa hal yang lebih baik untuk dikatakan oleh seorang wanita. Dia berkata, orang suci teratai putih meninggalkan ruang pernikahan. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum dia meninggalkan aula pernikahan, dia melihat Yue Mingzu menuju ke tebing sendirian. Saat dia tiba, Yue Mingzu sedang duduk sendirian di bawah pohon pinus di tebing. Di bawah sinar bulan, dia sedang memainkan sitar. Suara sitarnya panjang dan dingin. Itu seperti ekspresi kesepian di wajah. Bab 515, tak termaafkan. Mengapa? Orang suci teratai putih berjalan di depannya. Mutiara bulan menekan senar sitar, dan suara yang tersisa terdengar di langit malam yang tenang. Dia menyingkirkan kesepiannya dan menunjukkan senyuman lucu. Apakah kamu tidak ingin memberikan kompensasi kepada saudara Qingchen? Lalu aku akan memberikan kompensasi padanya dengan diriku sendiri. Orang suci teratai putih duduk di tanah. Saling berhadapan, dia menatap bulan mutiara yang tampak selalu tersenyum dan berkata dengan tenang, tapi kaulah yang menyukainya. Dia secara pribadi telah menyerahkan pria yang disukainya kepada wanita lain. Pasti sangat menyakitkan.
Senyum Yue Mingzu memudar dan dia menggelengkan kepalanya, Saudara Qing Chen dan saya adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Kita tidak akan pernah bisa bersama. Kalau begitu, kenapa kita tidak membantunya menemukan pasangan yang cocok? Kamu sangat dihormati oleh Saudara Qing Chen. Dengan adanyamu, aku bisa menenangkan hatiku. Orang suci teratai putih menatap bulan mutiara dalam diam. Jadi kamu bersedia menyinggung Yu Qingyang. Masalah ini pada akhirnya akan sampai ke telinga Yu Qingyang. Pada saat itu, Yu Qingyang pasti akan membalas dendam pada mutiara bulan. Senyuman Yue Mingzu menghilang. Dengan ekspresi tenang, dia dengan lembut memainkan senar dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu menikah dengan Pangeran Liang, aku akan tetap merebutmu kembali dan menyerahkanmu kepada Saudara Qing Chen, apalagi Yu Qingyang. Dia melepaskan jarinya. Senar sitar menghasilkan suara yang nyaring dan tajam. Orang suci teratai putih tergerak. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah itu sepadan? Berkorban begitu banyak untuk kakak muda. Wajah Yue Mingzu sekali lagi menunjukkan sentuhan kelembutan. Itu sangat berharga. Saudara Qing Chen adalah satu-satunya. Dia ingat dengan jelas. Hari itu di jembatan batu, ketika dia ingin membunuhnya, seorang anak jatuh ke air, dan Xia Qing Chen menyelamatkannya tanpa ragu-ragu. Dia juga ingat bagaimana Xia Qing Chen menerobos ke cabang bulan gelap sendirian di hutan belantara barat untuknya. Yang paling berkesan adalah ciuman dari Xia Qing Chen di air dingin Pulau Penekan Iblis. Dia menyentuh manik anti-air di lengannya dan senyuman hangat muncul di wajahnya. Orang suci teratai putih menatap mata Yue Mingzu yang tertutup dan berkata, lalu pernahkah kamu berpikir bahwa kakak muda mungkin tidak menghargai kebaikanmu? Dia tidak akan senang jika aku berbohong padanya dan menikah denganku. Selama menurutku itu bermanfaat bagi Saudara Qing Chen, aku akan melakukannya meskipun dia membencinya. Yue Mingzu berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya yang tenang dipenuhi dengan tekad. Orang suci teratai putih menghela nafas. Aku telah menggantikanmu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dia berdiri. Ada baiknya kamu mengerti, kata Yue Mingzu dengan tenang. Saya harap Saudari Suexin tidak akan mengecewakan Saudara Qing Chen. Matanya akhirnya terbuka. Mata ungunya terungkap. Matanya dingin dan acuh tak acuh, yang bisa membuat hati seseorang menjadi dingin. Dia menatap mata orang suci teratai putih dan berkata, aku tahu siapa dirimu dan dari mana asalmu. Namun, jika suatu hari nanti kamu menyakiti Saudara Qing Chen, aku pasti akan membuatmu menyesalinya. Mata ungu itu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Orang suci teratai putih mengangguk dan berbalik. Sebelum pergi, dia berhenti sejenak dan berkata, juga, terima kasih telah menyembunyikan fakta bahwa aku mengkhianatinya. Yue Mingzu menutup matanya lagi dan tersenyum, titik awalmu adalah untuk Saudara Qing Chen. Itu tidak bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Orang suci teratai putih pergi dengan diam-diam. Perjamuan berlanjut. Para tamu sedang merayakannya. Berita pernikahan tersebut mencapai tanah suci tebing pedang yang jaraknya 18.000 mil dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang yang dinikahi Xia Qing Chen adalah tunanganku. Yu Qingyang dan Merpati Pos menghancurkannya menjadi daging cincang. Wajahnya yang tampan berubah-ubah dan ganas. Tidak bisa dimaafkan. Dia mengepalkan tangannya di udara. Di puncak gunung, sebuah loh batu setinggi manusia runtuh. Tombak emas terbang keluar dari sana. Ketika tetua Chow dan tamu lainnya melihat ini, mereka berkata, Qingyang, apa yang kamu lakukan? Wajah Yu Qingyang sangat gelap. Dia berkata dengan suara rendah, kalian terus minum. Aku akan kembali setelah aku membunuh satu orang. Dia tidak sabar menunggu perjanjian hidup dan mati. Dia ingin Xia Qing Chen mati. Dia akan mati sekarang. Ada dua hal besar yang perlu dibenci dalam hidup. Kebencian membunuh ayah dan mencuri istri. Xia Qing Chen telah merebut tunangannya. Bukankah dia seharusnya dipotong-potong? Terlebih lagi, masih belum terlambat untuk mengambil kembali hati Jiang Sui. Selama mereka belum sempat mewujudkan pernikahannya, belum terlambat. Setelah mengatakan itu, Yu Qingyang menginjak burungnya dan pergi. Setengah hari berlalu. Senja tiba. Perjamuan berakhir. Para tamu hendak pergi. Di sudut, Xia Qing Chen berbicara kepada gadis suci teratai putih, karena ini adalah kesalahpahaman, aku harus menjelaskannya. Surat klarifikasi ini bisa dibagikan kepada para tamu sekarang.
Dia ditakdirkan untuk mengasihani dia dan menghabiskan setengah hari untuk menulis surat klarifikasi. Dia harus menjelaskan dengan jelas bahwa pernikahannya dengan orang suci teratai putih adalah sebuah kesalahpahaman. Lebih baik menjelaskannya secara pribadi daripada mengatakannya secara terbuka di depan umum. Hal itu tidak akan mempermalukan orang suci teratai putih. Orang suci teratai putih mengangguk tanpa ekspresi. Beri aku suratnya, aku akan membagikannya kepada para tamu. Xia Qingchen mengangguk dan menyerahkan 100 surat klarifikasi kepada gadis suci teratai putih. Orang suci teratai putih mengambilnya. Memanfaatkan fakta bahwa Xia Qingchen tidak memperhatikan, dia menggunakan kekuatan bintangnya untuk menghancurkan semuanya menjadi potongan kertas. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Xia Qingchen tidak menyangka hal ini akan terjadi. Gadis suci teratai putih diam-diam menatap Xia Qingchen dan bertanya, apakah kamu ingin menjelaskannya? Aku akan menjadi istrimu, bukankah itu bagus? Xia Qingchen tidak merasa bahwa orang suci teratai putih mempunyai perasaan romantis padanya. Dia adalah orang yang tidak punya hati. Tidak akan ada perasaan. Namun, mengapa dia tidak mengklarifikasi masalah ini kepada publik dan rela disalahpahami sebagai istri Xia Qingchen? Xia, lampu, debu. Saat ini, teriakan yang sangat dalam dan panjang tiba-tiba datang dari langit. Para tamu yang hendak pergi semuanya melihat ke atas. Dia melihat seekor burung. Seorang pemuda berjas pengantin pria berdiri tegak. Dia memegang tombak emas di tangannya dan meraung ke bumi, kamu. Kematian. Di sini. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Itu Yu Qingyang. Xia Qingchen menikahi tunangan Yu Qingyang tidaklah sesederhana yang diharapkan. Sekarang, dia di sini untuk membalas dendam. Beberapa penguasa Sein segera berdiri di depan Xia Qingchen. Ekspresi Dewa Suci Nebula menjadi gelap. Dia berteriak, jangan sombong, Nebula Tanah Suci. Mundur. Yu Qingyang mengendalikan binatang terbangnya dan menukik ke arah Xia Qingchen. Jika kamu tidak ingin Tanah Suci dihancurkan, pindahlah. Dia berkata dengan dingin. Ekspresi Dewa Suci Nebula membeku. Jika dia meminta ayahnya, Yu Hualong, dia bisa menghancurkan Tanah Suci hanya dengan menjentikkan jarinya. Mereka berjuang untuk sementara waktu, tapi selain Nebula Suci Dewa, yang lain. Para Dewa Suci menyingkir. Dia tidak berani bertanya tentang masalah Yu Qingyang. Melihat Yu Qingyang menyerang, Gong Liang Yuhua dan Bai Huasiu berdiri dan memarahi, Yu Qingyang, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sombong. Mundur. Yu Qingyang tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan tanda yang terbakar. Ekspresi kedua patriark berubah ketika mereka melihat benda itu. Tanda dari Istana Raja Feng. Melihat perintah itu seperti melihat sendiri penguasa Istana Feng. Ini adalah tanda yang diberikan Yu Qingyang secara pribadi kepadanya ketika dia pergi ke Istana Feng untuk melanjutkan studinya. Itu bisa dianggap sebagai jimat pelindung bagi Yu Qingyang. Kedua leluhur itu segera berlutut dengan satu kaki. Dia terkejut. Yu Qingyang sangat dihargai oleh Istana Tuan Feng. Dia mengandalkan latar belakangnya. Dia sendirian menyerang Xia Qingchen seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada jalan keluar bagimu baik di surga maupun di bumi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Yu Qingyang dipenuhi dengan kebencian. Tombak emas di tangannya berubah menjadi cahaya keemasan dan menusuk ke depan. Xia Qingchen berdiri kokoh seperti gunung dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir kamu layak mengucapkan kata, langit dan bumi. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang mampu melampaui dunia. Dan itu sungguh luar biasa. Pedang. Dia melambaikan tangannya. Dong dong dong. Bumi bergetar dan bebatuan serta tanah berjatuhan. 10 pedang bumi setinggi manusia bangkit dari tanah. Mereka mengepung Xia Qingchen, seolah-olah mereka sedang memberikan penghormatan kepada Raja Pedang. Begitu dia selesai berbicara, 10 pedang itu terbang serentak dan bertabrakan dengan titik cahaya emas. Ledakan, cahaya keemasan hancur, dan pedang bumi terlempar. Ketika keduanya bertukar pukulan, Xia Qingchen, yang memiliki basis kultivasi lebih rendah, sebenarnya lebih unggul. Meskipun budidaya Xia Qingchen untuk sementara lebih rendah daripada Yu Qingyang, siapa di dunia ini yang bisa menandingi seni pedangnya? Jadi bagaimana jika dia menghancurkan sinar tombak belaka? Yu Qingyang meraung marah, tidak mau menyerah. Dia mengarahkan tombaknya lagi. Namun, sebelum dia bisa menunjukkannya, terdengar suara serak.
Bab 516, Menjelajahi Kuil Jahat. Turun, kata nenek moyang Xiahu. Dia melepas topi bambunya, memperlihatkan wajahnya yang sangat tua. Semua tamu terkejut. Mereka semua berlutut dengan hormat. Bahkan kedua leluhurnya, Gong Liang Yuhua dan Bai Huasiu, berlutut dengan hormat. Salam, nenek moyang Xiahu. Dia adalah nenek moyang yang sebenarnya. Di depannya, Gong Liang Yuhua dan Bai Huasiu hanyalah anak-anak. Yu Qingyang yang marah tiba-tiba menghentikan langkahnya. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Nenek moyang Xiahu, kamu menghadiri pernikahannya. Sekte Dewa Yuan hanya mengirimkan beberapa anggota klan untuk menghadiri pernikahan Yu Qingyang. Nenek moyang Yuan tidak berniat untuk muncul. Dibandingkan, jelas, reputasi Xia Qingchen lebih besar, dan dia telah menarik leluhur tua dari gerbang dewa untuk menghadiri pernikahan secara pribadi. Ayahmu ada di sini secara pribadi. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Xia Qingchen. Kata nenek moyang Xiahu dengan suara serak. Yu Qingyang mengepalkan tombak emasnya dan berkata dengan muram, Xia Qingchen menggunakan rencana licik untuk mengganti kereta dan merebut istriku. Apakah leluhur tua Xiahu bahkan ingin melindungi orang seperti itu? Petik 2. Wajah nenek moyang Xiahu menjadi gelap. Jika itu benar-benar masalahnya, dia benar-benar tidak bisa menundukkan wajahnya untuk membantu seorang tiran. Dia memandang Xia Qingchen, maksudnya adalah membiarkan Xia Qingchen menjelaskan dengan jelas. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Tatapan Xia Qingchen acuh tak acuh. Itu adalah kesalahpahaman antara dia dan orang suci teratai putih. Tapi kenapa dia harus menjelaskannya pada Yu Qingyang? Mata Yu Qingyang dipenuhi dengan niat membunuh. Kalau begitu, kamu mengakui bahwa kamu harus mati. Orang yang menjawabnya bukanlah Xia Qingchen. Itu adalah tunangannya, orang suci teratai putih. Saya melakukan ini dengan sukarela. Orang suci teratai putih mengatakan sesuatu yang mengejutkan, mengatur segalanya. Aku sudah lama jatuh cinta pada Xia Qingchen dan tidak ingin menikah denganmu. Oleh karena itu, aku mengarahkan dan memerankan rencana untuk mengganti tandu dan mewujudkan keinginanku untuk menikahi Xia Qingchen. Jika kamu benci, maka bencilah aku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa? Alis Xia Qingchen terangkat. Hal ini jelas tidak terjadi. Mengapa orang suci teratai putih menyalahkan Yue Mingsu? Untuk ini, dia tidak akan ragu menghancurkan kepolosannya sendiri. Yu Qingyang bahkan lebih terkejut lagi. Tidak, Suer, beritahu semua orang bahwa kamu terpaksa melakukan ini. Yu Qingyang buru-buru berteriak. Orang suci teratai putih tidak mengatakan apapun. Dia memegang lengan Xia Qingchen dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Dia akan menggunakan tindakannya untuk memberitahu Yu Qingyang. Dia sudah berubah pikiran terhadap Xia Qingchen. Mata Yu Qingyang bingung. Dia tidak bisa menerima pemandangan di hadapannya. Itu tidak benar, itu tidak benar. Yu Qingyang berkata dengan marah. Nenek moyang Xiahu berkedip. Seperti yang Anda lihat, Xia Qingchen tidak berkomplot melawan Anda. Jika kamu terus membuat masalah, lelaki tua ini tidak keberatan memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Yu Qingyang kembali sadar. Dia mengertakkan gigi. Karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga, giginya berderit, seperti logam yang bergesekan satu sama lain. Dia menatap orang suci teratai putih dengan mata merahnya, kamu mengkhianatiku. Jadi, kamu harus mengincarku, kata orang suci teratai putih dengan tenang. Dia melindungi mutiara bulan. Dia ingin memberi Yue Mingsu kesempatan untuk menerima balas dendam Yu Qingyang. Jiang Xuexin, aku bersumpah demi dewa bahwa aku akan membuatmu menyesali ini. Yu Qingyang seperti hantu dari neraka saat dia berbicara dengan kebencian. Di dunia ini, tidak ada yang lebih penuh kebencian daripada pengkhianatan seorang istri di depan umum. Setelah itu, dia menoleh ke arah Xia Qingchen. Seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tombak emas di tangannya menusuk ke tanah. Ledakan. Sebuah lubang selebar manusia telah menembus gunung. Tamu itu terkejut. Transformasi kelima dari tingkat bintang menengah. Baru beberapa bulan sejak dia berhasil menembus level bintang menengah, kan? Apakah ini bakat dari keajaiban yang menantang surga? Benar-benar menakutkan. Yu Qingyang mengepalkan tombaknya dan berkata dengan dingin, saat bulan langit terbang, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Setelah dia selesai berbicara,
dia menginjak burung itu dan berbalik. Kata-kata dinginnya bergema di langit. Para tamu merasa seperti berada dalam mimpi. Pernikahan hari ini penuh dengan pasang surut dan kecelakaan. Ekspresi Xia Qingchen tenang saat dia menyuruh para tamu turun gunung. Nenek moyang Xiaohu adalah orang terakhir yang pergi. Dia menepuk bahu Xia Qingchen dan tertawa dengan suara serak. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Aku baru saja membunuh seseorang. Mengapa saya memerlukan bantuan leluhur lama? Petik 2. Dia tidak akan percaya jika orang lain mengatakannya. Namun, siapakah Xia Qingchen? Eksistensi yang kemungkinan berada pada level yang sama dengannya. Ya, jika waktunya tiba, aku akan mendukungmu. Setelah mengantar semua tamu, Xia Qingchen menoleh ke arah orang suci teratai putih dan berkata, apakah itu untuk melindungi mutiara bulan? Orang suci teratai putih telah menyalahkan dirinya sendiri, jadi satu-satunya kemungkinan adalah bahwa hal itu disebabkan oleh mutiara bulan. Dia layak dilindungi, kata orang suci teratai putih dengan tenang. Setelah lama terdiam, dia berkata, mulai sekarang, kami adalah suami istri dalam nama. Saya harap kita bisa rukun. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi sendirian. Xia Qingchen tersenyum pahit. Dia menikah tanpa persiapan apapun. Rasanya seperti mimpi. Namun, ketika dia menyadari lubang besar di gunung, Xia Qingchen tahu bahwa jika dia tidak bekerja keras, mimpi ini mungkin menjadi mimpi buruk. Tinggal beberapa bulan lagi. Saya perlu memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan saya. Xia Qingchen diam-diam merenung. Dia bangkit dan pergi ke Pulau Terapung. Tuan hati hampa, tidak ada bunga, dan yang lainnya sudah menyiapkan tas mereka. Dia siap untuk pergi kapan saja. Dermawan Xia, apakah kamu sudah punya jawabannya? Tuan Kongxin bertanya. Xia Qingchen mengangguk. Aku bisa pergi bersama kalian. Tapi jangan biarkan siapapun menghalangi saya. Dia tidak melirik bunga apapun. Yang terakhir menyatukan kedua telapak tangannya, pemberi sedekah Xia, jika kamu tidak mampu sepertiku, kamu tidak perlu memaksakan diri. Saya bisa pergi dan menyelesaikan masalah di bel kuno. Kamu tidak memahami kemampuanku, kata Xia Qingchen dengan tenang. Tidak ada bunga yang tertawa. Itu adalah senyuman yang mencemooh. Bagus. Tuan Kongxin tersenyum, puas, dengan Master Xia dan Master Wu Hua, kita bisa memecahkan lonceng kuno. Setengah hari kemudian, Xia Qingchen membawa Dendam dan Lian Xing untuk mengucapkan selamat tinggal pada Mutiara Bulan dan istrinya yang baru menikah, gadis suci teratai putih. Dia mengikuti Master Kongxin dan yang lainnya ke lonceng kuno di pegunungan. Setelah setengah bulan perjalanan, akhirnya, mereka sampai di bagian timur punggung bukit, di hutan primitif yang menutupi langit. Di bawah naungan rumput liar, samar-samar terlihat sebuah kuil besar yang runtuh. Ketika mereka tiba, sudah ada beberapa biksu dari kuil Jingyuan Zhen dan seorang pemuda berbaju hijau. Dada pria itu disulam dengan gambar Dewa Es. Identitasnya jelas. Utusan berjubah biru langit dari Aula Dewa Bulan Surgawi. Beberapa biksu mengepung utusan itu, memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Setelah Master Kongxin mendarat, dia segera melangkah ke depan dan berinisiatif untuk menyambutnya ketika dia melihat kehadirannya. Saya sebenarnya telah mengganggu utusan berjubah hijau itu. Saya telah berdosa. Wajah utusan berjubah hijau itu tegas. Kuil kuno ketiga telah muncul, katanya acuh tak acuh, bagaimana mungkin aula surgawi tidak muncul. Aku dengar kamu mengundang tuan tanpa bunga dari kuil angin tersembunyi. Dia bertanya. Itu, Master Kongxin segera memperkenalkan. Sebelum dia selesai berbicara, utusan berjubah hijau itu melangkah mendekat. Kebetulan Xia Qingchen berada tepat di samping Wu Hua. Utusan berjubah hijau itu mendorong Xia Qingchen menjauh dan tersenyum pada Wu Hua, mengambil inisiatif untuk membungkuk, tidak menguasai bunga, kamulah yang bereinkarnasi. Aku akhirnya bertemu denganmu. Ada sedikit rasa hormat dalam ekspresinya. Bab 517, pengunjung yang berniat buruk. Tidak ada bunga yang menyatukan tangannya dan tersenyum, kamu merayuku. Saya hanya beruntung. Wajah utusan berjubah hijau dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam saat dia memuji, Tuan, tidak ada bunga yang memiliki esensi reinkarnasi, namun dia tetap sangat rendah hati. Saya malu. Petik 2. Tidak ada bunga yang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik Xia Qingchen dari sudut matanya, artinya, apakah kamu melihatnya?
Utusan berjubah hijau dari Aula Surgawi hanya mengenali saya, bukan Anda. Xia Qingchen memantapkan postur tubuhnya dan menatap utusan berjubah hijau yang sangat kasar ini. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kuil es. Sekarang, lebih dari itu. Setelah melihat ini, Master Kong Xin segera memperkenalkan, utusan berjubah hijau, Anda tahu Grandmaster tanpa bunga. Anda mungkin tidak mengenal orang ini, tetapi namanya adalah Xia Qingchen. Dia adalah orang yang ditakdirkan dengan Buddha Dao. Dia berhenti sejenak. Untuk meningkatkan porsinya bagi Xia Qingchen, dia melanjutkan, tuan rumah kami sangat menghargainya. Dan sebagainya. Baru pada saat itulah utusan berjubah hijau itu akhirnya menatap Xia Qingchen dengan jujur. Senyuman di wajahnya menghilang, dan dia mendapatkan kembali ekspresi tenangnya. Dia bertanya pada Master Kong Xin, apa yang dia lakukan di sini. Seperti yang saya katakan, kata guru hati Hollow, dia adalah manusia takdir dalam agama Buddha. Dia pernah menulis kitab suci kuno laut yang mengepul, yang hilang melalui ingatan. Kali ini, saya mengajaknya untuk mempelajari misteri lonceng kuno bersama-sama. Sky Moon Hall seharusnya pernah mendengar nama, kitab suci kuno laut yang mengepul. Lagi pula, sesekali, mereka akan mengorganisir sekelompok jenius dari Sky Moon Ridge untuk menulisnya dari ingatan. Utusan berjubah hijau itu terkejut. Lalu, dia berkata dengan acuh tak acuh, terus kenapa? Menulis kitab suci kuno laut yang mengepul, dari ingatan dan mempelajari lonceng kuno adalah dua hal yang berbeda. Ketika Tuan Kong Xin mendengar ini, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Orang awam yang berbicara dalam bahasa orang luar. Sejak zaman kuno, kitab suci agama Buddha kuno bagaikan bintang di Sungai Gangga, tak terhitung jumlahnya. Apakah suatu kebetulan bahwa Xia Qingchen mampu menulis kitab suci kuno laut yang mengepul, yang telah punah selama beberapa ribu tahun, dari ingatan? Apakah hanya kebetulan dia memahami buku ini? Tentu saja tidak. Dia pasti menguasai banyak kitab Buddha kuno. Jika dia diundang, efeknya tidak kalah dengan tanpa bunga. Blue Messenger, Tuan Xia tahu satu atau dua hal. Jika Anda bekerja dengan master tanpa bunga, kami memiliki peluang lebih besar untuk memecahkan misterinya. Kata Tuan Kong Xin. Namun, utusan berjubah hijau itu tidak memberinya wajah apapun. Dengan nada tajam, dia menegur guru Kong Xin, kuil Amitabha adalah kuil jahat berusia 1000 tahun. Segala sesuatu yang tertinggal berbahaya. Bagaimana mungkin seorang junior tanpa latar belakang bisa mencobanya? Petik 1. Setelah itu, dia menoleh ke arah Xia Qingchen dan melambaikan tangannya. Kembalilah ke tempat asalmu, ini bukanlah tempat di mana kamu bisa terlibat. Xia Qingchen tetap bergeming. Kuil yang mengundangku ke sini adalah kuil Jingyuan Zhen, bukan kuilmu. Kenapa kamu banyak bicara? Dia hanya akan pergi jika Tuan Kong Xin menyuruhnya. Kualifikasi apa yang Yuren miliki? Utusan berjubah hijau itu tertawa karena marah, dan sedikit rasa dingin muncul di wajah mudanya. Kamu tahu aku dari Aula Surgawi, namun kamu masih berani mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Dia menunjuk ke segala arah. Aula Surgawi akan mengambil alih tempat ini. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan ini, segera tersesat. Jika tidak, kamu akan dihukum berat. Di langit bulan Ridge, kuil ini memiliki kualifikasi untuk berada di atas banyak kekuatan. Ketika guru Kong Xin melihat ini, dia merasa tidak senang. Tidak peduli apapun, Xia Qingchen adalah seseorang yang telah susah payah dicari oleh kuil Jingyuan Zhen. Bagaimana dia bisa membiarkan orang luar mempermalukannya? Mengapa kamu tidak mencoba biksu yang tidak punya uang ini? Ekspresi hati guru yang hampa tenang. Itu melepaskan kekuatan bintang padat dari transformasi ke-9 tingkat bintang menengah. Utusan berjubah biru, yang berada tidak jauh darinya, segera terpaksa mundur oleh kekuatan bintang yang jauh lebih unggul dari miliknya. Apakah kamu ingin bermusuhan dengan kuil? Dia sangat marah. Tidak, Tuan hati yang hampa menggelengkan kepalanya, dermawan, Anda tidak bisa mewakili kuil sendirian. Ada banyak utusan berjubah hijau. Dia hanyalah salah satu dari mereka. Utusan berjubah hijau itu sangat marah, tapi dia benar-benar tidak sanggup melawan Master Kong Xin demi juniornya. Baiklah, aku akan memberinya kesempatan. Namun, jika dia tidak berhasil memahami sesuatu yang layak, aku harus memintanya pergi demi periode rahasia. Utusan berjubah hijau menganggap lonceng kuno itu sangat penting. Saya percaya pada dermawan Xia,
kata guru hati Hollow dengan tenang. Mengingat pencapaian Xia Qingchen di jalur Buddhis, dia pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Dan sebagainya. Rombongan melewati rerumputan dan duri dan sampai di tengah reruntuhan candi kuno. Kuil kuno yang besar telah runtuh menjadi reruntuhan selama 1000 tahun. Hanya ada bukit setinggi 300 kaki yang berdiri di sana. Itu berbintik-bintik karena usia, tertutup debu dan rumput liar. Di mana belnya? Tidak ada bunga yang melihat sekeliling. Namun, tidak peduli apakah itu di dekatnya atau di gunung, tidak ada lonceng kuno. Master Kongsin berjalan ke depan bukit dan menarik napas dalam-dalam. Telapak tangannya dipenuhi cahaya Buddha yang redup saat dia menamparnya ke atas bukit. Energi palem yang kuat meresap ke dalam bukit. Segera, suara memekakkan telinga datang dari bukit. Itu adalah suara bel. Suaranya keras dan jelas. Di dalam suara itu, ada kekuatan Buddha yang sangat besar yang mengguncang jiwa. Di saat yang sama, bukit itu berguncang hebat. Debu dan rumput liar di atasnya terguncang. Gelombang cahaya keemasan keluar dari bukit. Saat semua debu telah hilang, pemandangan mengejutkan muncul di depan matanya. Lonceng emas setinggi 300 kaki mulai terlihat. Ternyata bukit itu adalah lonceng kuno. 1000 tahun telah berlalu. Itu masih penuh dengan kekuatan Buddha dan kecemerlangannya tidak berkurang. Mata Xia Qingchen sedikit menyipit. Artefak Nirvana tingkat kelima adalah batas yang bisa dibuat oleh Sky Moon Ridge. Kelas 7, bahkan di alam yang disebut keren, mungkin tidak ada orang yang bisa memperbaikinya. Ada banyak kata Sanskerta di lonceng emas. Namun, entah kenapa, sebagian besar bahasa Sanskerta telah dimusnahkan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Hanya tersisa beberapa kata tidak lengkap. Setahun yang lalu, gumam Guru Kongsin, kepala biara sedang bermeditasi. Dia tiba-tiba bermimpi ada awan ki jahat terbang di timur. Dia memerintahkan orang untuk mencarinya sampai ke timur. Akhirnya, mereka menemukan kuil kuno ketiga yang telah hilang selama 1000 tahun, kuil kuno Amitabha. Salah satu dari 3 kuil kuno besar di punggung bukit langit dan bulan. Kuil Jingyuan Zhen, kuil angin tersembunyi, dan kuil kuno Amitabha. Yang terakhir adalah kuil jahat yang terkenal dari 1000 tahun yang lalu. Beku tersebut mengembangkan jalan Buddhis yang asli, yang kejam dan mematikan. Suatu kali, dia telah menimbulkan masalah di punggung bukit langit bulan dan reputasinya tidak kalah dengan bulan gelap. Namun, 1000 tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang dari dunia dan tidak pernah muncul lagi. Sekarang setelah dia datang, dia mengetahuinya. 1000 tahun yang lalu, kuil kuno Amitabha dihancurkan oleh seorang pria misterius. Ki jahat dalam mimpi tuan rumah pasti ada hubungannya dengan Bel. Jadi, saya ingin meminta guru tanpa bunga dan Tuan Xia untuk membantu saya membaca kata-kata di Bel. Keduanya mengangguk. Tidak masalah, kata tidak ada bunga dengan senyum percaya diri. Dia segera maju dan berjalan mengitari lonceng kuno. Kemudian, dia kembali dan duduk bersila, membandingkan sumber teks yang tidak lengkap di benaknya. Utusan berjubah hijau dan Master Kong Sin memandangnya penuh harap. Sesaat kemudian, tidak ada bunga yang membuka matanya. Dia tampak tenang dan berkata, apa yang terukir di lonceng kuno seharusnya adalah Sutra Surga Yan Agung yang telah lama hilang. Setelah mendengar ini, Tuan hati yang hampa terkejut, Tuan tidak ada bunga, apakah kamu yakin? Sutra Surga Yan Agung adalah kitab suci Buddha tertinggi, dan telah hilang selama 4000 tahun. Sutra Surga Yan yang Agung adalah harta karun Buddha. Itu digunakan untuk mengisolasi dunia luar dan melindungi barang. Lonceng kuno belum dihancurkan selama 1000 tahun, dan Sutra Surga Yan Agung yang diukir di atasnya memainkan peran yang sangat besar. Mendengar ini, utusan berjubah hijau itu tergerak. Dia menatap lonceng kuno itu dan berkata, mungkinkah ada sesuatu yang penting di bawah lonceng kuno itu? Bab 518, Bodoh dan Tak Takut. Bisa dibayangkan betapa berharganya sebuah benda yang dilestarikan oleh kuil kuno dengan sejarah ribuan tahun sebelum kehancurannya. Master Kong Sin juga dipenuhi dengan antisipasi. Namun, pandangannya beralih ke Xia Qingchen. Dermawan Xia, silakan lihat juga. Tidak ada bunga yang tidak senang. Tuan Kong Sin, apakah Anda meragukan saya? Tuan hati yang hampa tersenyum, tidak, katanya dengan sopan. Saya hanya ingin membiarkan dermawan Xia melihatnya. Bagaimana jika dia bisa melihat sesuatu yang berbeda? Petik 1.
Buang-buang waktu saja. Tidak ada bunga yang tertawa. Master Kongsin tersenyum dan melirik ke arah Xia Qingchen. Dia memberi isyarat padanya untuk melihatnya. Xia Qingchen tidak melirik bunga dan utusan berjubah hijau. Sejujurnya, jika dia tahu situasinya akan menjadi seperti ini, dia tidak akan datang. Tapi karena dia di sini, dia harus melakukan apa yang diperintahkan. Dia berjalan di depan lonceng kuno dan berjalan mengelilinginya, mengamati kata-kata di atasnya. Setelah melihatnya sebentar, dia sedikit mengangguk. Dari teks yang tidak lengkap, memang sutra surga Yan Agung yang diukir pada awalnya. Tidak ada bunga yang benar. Namun, Xia Qingchen menatap bagian bawah lonceng kuno, pada sudut yang biasa-biasa saja. Ini adalah bagian yang erosinya paling parah. Bahkan tidak ada satupun teks yang tidak lengkap. Namun, ada dua kata samar yang masuk ke matanya. Kurong. Xia Qingchen tercengang. Dia telah memperoleh peti misterius dari kolam api di wilayah iblis besar West Ridge. Tanda tangan yang tertinggal di bawah kotak adalah, Kurong, kan. Mengapa namanya juga terukir di lonceng kuno? Dia melihat lebih dekat. Xia Qingchen menemukan bahwa ada dunia lain dalam ukiran nama itu. Ada kata-kata seukuran semut di dalam ukiran itu. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka tidak akan menyadarinya. Sutra penangkal kejahatan. Ekspresi Xia Qingchen sedikit berubah. Dia melihat ke arah lonceng kuno itu lagi dan segera pergi. Dia tidak akan pernah mendekat. Gulungan penangkal kejahatan adalah kitab suci Buddha. Itu khusus dalam menahan makhluk jahat. Kitab suci ini menghabiskan banyak kekuatan perapal mantra dan bahkan dapat memperpendek umur mereka. Oleh karena itu, kecuali itu adalah sesuatu yang sangat jahat. Biasanya, tidak ada seorang pun yang akan menggunakan kitab suci ini. Kitab suci telah muncul di lonceng kuno. Dapat dilihat bahwa lonceng kuno sedang menekan hal jahat yang tidak menyenangkan. Tuan Xia, Anda sudah lama melihatnya dan masih belum menemukan jawabannya. Utusan berjubah hijau itu berkata dengan tidak sabar. Xia Qingchen mengumpulkan pikirannya dan berjalan kembali. Dermawan Xia, apakah kamu menemukan sesuatu? Tuan hati yang hampa langsung bertanya. Di atas lonceng kuno sebagian besar terdapat tulisan, Sutra Surga Yan Agung, jawab Xia Qingchen jujur. Setelah mendengarkan, utusan berjubah hijau itu mendengus dingin, saya pikir Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi Anda hanya meniru kebijaksanaan orang lain. Apakah ada artinya mengambil sesuatu yang dimuntahkan orang lain dan kemudian memakannya? Xia Qingchen tidak melihatnya dan terus berbicara kepada Grandmaster Kongsin. Selain itu, ada juga gulungan penangkal kejahatan. Namun, semua orang yang hadir merasa bingung. Bahkan Tuan Kongsin pun seperti ini. Dia bertanya dengan heran, apa itu sutra penangkal kejahatan? Dia fasih dalam kitab suci Buddha kuno dan modern. Dia seharusnya setidaknya mendengar nama-nama orang yang sedikit terkenal. Namun menangkal gulungan kejahatan belum pernah terdengar sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bunga. Tidak ada bunga yang merupakan reinkarnasi dari anak rohani. Apa yang disebut reinkarnasi anak roh adalah konstitusi yang sangat istimewa dari kuil angin tersembunyi. Sebelum generasi berikutnya dari kepala biara kuil angin tersembunyi meninggal, mereka akan mewariskan kenangan seumur hidup mereka kepada seorang anak yang baru lahir. Itu terakumulasi seiring waktu. Kenangan menjadi tuan rumah selama ribuan tahun terakumulasi hingga hari ini, dan yayasannya sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tidak dia ketahui. Namun, tidak ada bunga yang menggelengkan kepalanya karena bingung, menangkal gulungan jahat. Apa itu? Setidaknya, saya belum pernah mendengarnya. Xia Qingchen tidak berekspresi, jika Anda tidak tahu, harap lebih rendah hati. Dia dengan santai memfitnah orang lain karena mengada-ada. Ini bukanlah sikap yang baik. Naskah eksorsisme adalah kitab suci Buddha yang dibuat oleh 10 generasi Buddha kuno. Ia berspesialisasi dalam menahan hal-hal jahat. Kitab suci ini diukir pada lonceng kuno, jadi pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalamnya. Anda sebaiknya tidak membukanya. Ekspresi Tuan Kongsin berubah menjadi serius. Dia sudah lama merasa aneh bahwa ada lonceng kuno dengan kekuatan Buddha yang begitu kuat di sini. Ternyata seorang ahli telah menekan makhluk jahat tersebut. Omong kosong. Wuxin berkata dengan acuh tak acuh, siapakah 10 generasi Buddha kuno? Saya bahkan tidak tahu tentang reinkarnasi anak rohani, tetapi Anda,
orang luar, mengetahuinya. Anda bahkan tahu tentang kitab suci yang dia susun. Wuxin menggelengkan kepalanya karena kecewa. Saya tahu Anda tidak yakin bahwa Anda telah kalah dari saya. Itu sebabnya kamu ingin mengalahkanku dalam segala hal. Tapi kenapa kamu harus menggunakan cara tercela seperti itu untuk menipu semua orang? Petik 2. Buddha kuno 10 generasi adalah dewa kecil yang bahkan tidak bisa bertemu Dewa Wu Chen sekalipun. Dalam ingatan reinkarnasi Wuxin, dia hanya tahu tentang punggung bukit langit dan bulan, dan tidak tahu apapun tentang para dewa. Wajar jika dia tidak mengetahuinya. Diamlah, kata Xia Qingchen dingin, jika kamu cuek, maka diamlah. Dia muak dengan orang ini. Dia tidak tahu dan masih menyesatkan orang lain. Kamu yang seharusnya tutup mulut. Utusan berjubah hijau itu mendengus dingin. Dia mengerutkan kening dan menatap Xia Qingchen. Aku sudah lama menoleransimu. Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk memarahi anak jiwa yang bereinkarnasi? Melihat Tuan Kong Xin hendak menyela. Sekarang setelah kamu melihat lonceng kuno dan merasa puas, bisakah kamu pergi? Utusan berjubah hijau itu menyelanya. Ekspresi Xia Qingchen acuh tak acuh. Dia menatap Tuan Kong Xin. Sedikit kesulitan muncul di wajah orang tersebut. Dia ingin mempercayai kata-kata Xia Qingchen. Tapi seperti yang tidak dikatakan bunga, Buddha kuno dan gulungan penangkal kejahatan adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar. Bagaimana dia bisa mempercayainya dengan mudah? Melihat ekspresinya, hati Xia Qingchen sejernih cermin. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Anda sendirian. Pidato berakhir. Dia segera berbalik dan mundur. Tuan Kong Xin mengulurkan tangannya, ingin memintanya untuk tinggal, tetapi kemudian dia memikirkan tidak ada bunga dan utusan berjubah hijau. Dia hanya bisa menghela nafas dalam diam. Dia merasa sedikit menyesal telah mengundang Xia Qingchen kemari. Itu tidak berhasil, dan itu tidak menyenangkan. Dermawan Xia, yakinlah, setelah masalah ini selesai, saya pasti akan melapor kepada tuan rumah dan memenuhi janji saya. Kata Tuan Kong Xin. Karena dia telah selesai memahami lonceng kuno, tidak masalah jika Xia Qingchen kembali. Xia Qingchen bahkan tidak menoleh dan berkata dengan tenang, kami akan membicarakannya saat kamu kembali hidup. Dia mempercepat langkahnya dan meninggalkan bel kuno. Kelompok orang ini sangat ingin mengaktifkan jantung lonceng kuno. Sekelompok orang yang mencari kematiannya sendiri. Kenapa dia tidak menjauhi mereka? Apakah dia akan terlibat? Tidak ada bunga yang tersenyum. Tuan Xia, Anda tidak sebaik saya. Tapi Anda punya potensi. Saya berharap bisa bekerja dengan kamu lagi. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Xia Qingchen menghentikan langkahnya. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Musuh tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah rekan satu tim yang cuek dan sombong. Dia menyeka telapak tangannya dan mengeluarkan pedang yang patah itu. Pedang hati surga. Pedang yang patah itu langsung menusuk ke depan. Jarak antara kedua sisi sangat pendek, dan pedang yang patah itu tiba dalam sekejap mata. Tidak ada bunga yang tersenyum, trik lama yang sama. Setelah mengalami hal ini terakhir kali, tidak ada bunga yang membuat segel tangan. Kekuatan Buddha di tubuhnya terkondensasi menjadi dinding udara di depannya. Jika Xia Qingchen menggunakan gerakan yang sama seperti terakhir kali, dia akan mampu memblokirnya sepenuhnya. Namun, dia tidak. Basis budidayanya telah menembus transformasi kedua dari tingkat bintang menengah. Kekuatan pedangnya 2 kali lebih kuat dari yang terakhir kali. Tidak ada bunga yang tidak tahu. Bukan hanya harus menang, tapi juga kalah, ucapnya santai, kamu telah merenungkan kehilanganmu padaku sejak terakhir kali. Apa gunanya bagimu? Petik 1. Bab 519, bersikaplah rendah hati. Tidak ada bunga yang bisa menandingi biksu yang bisa melihat semuanya. Kerugian adalah kerugian. Jika Anda bahkan tidak tahan dengan kata, kalah, dalam hidup Anda akan hidup sia-sia. Wuh, dia berkata sambil tersenyum. Namun saat berikutnya, senyumannya dengan cepat menghilang. Yang menggantikannya adalah ekspresi terkejut. Hanya ketika pedang yang patah itu mendekatinya, dia menyadari bahwa kekuatan pedang itu berbeda dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, kekuatan Buddha yang berjarak 3 kaki dari tubuhnya dengan mudah dibelah oleh pedang yang patah.
Wajahnya akhirnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa dan dia buru-buru berkata, "Selamatkan aku." Namun, dia hanya bereaksi saat ini. Dia masih terlambat satu langkah. Pedang yang patah itu menembus tulang belikatnya, mengeluarkan sejumlah besar darah saat keluar dari tubuhnya. Ah! Tidak ada bunga yang menjerit seperti babi yang disembelih. Dia tidak lagi tampak seperti seorang biarawan. Suara mendesing. Pedang yang patah itu berputar di udara, bersiap untuk serangan kedua. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, "Kamu kasar terakhir kali. Saya telah memberi Anda sebuah pelajaran, tetapi Anda masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Kali ini, saya harap Anda akan mengingatnya." Dia menunjuk dengan jarinya, dan pedang yang patah itu terbang, menusuk untuk kedua kalinya. "Anda, beraninya kamu tidak menghormati Tuan tanpa bunga." Utusan berjubah hijau itu meraung. Sosoknya memerah saat dia melangkah maju. Dia mengeluarkan pedang di pinggangnya dan menebasnya. Pedang itu secepat kilat. Itu secara akurat mengirim pedang yang patah itu terbang. Utusan itu berdiri di depan tanpa bunga dan dengan dingin berteriak, "Di usia yang begitu muda, mengapa hatimu begitu kejam?" Basis budidaya transformasi kelima posisi bintang melonjak. Xia Qingchen dengan tenang mencabut pedang patahnya dan berkata, "Jika aku jahat, dia pasti sudah mati sekarang." Dia melihat melewati utusan itu dan tidak melihat bunga, jadilah lebih rendah hati. Tidak ada bunga yang menutupi bahunya yang berdarah. "Aku akui kamu sedikit lebih kuat dariku, tapi lalu bagaimana jika kamu lebih kuat? Yang terpenting bagi manusia tetaplah bakat. Mereka yang bertalenta tinggi harus menjadi tamu terhormat semua pihak. Mereka yang bertalenta rendah hanya bisa berada dalam keadaan yang menyedihkan, sama seperti Anda dan saya sekarang." Salah satu dari mereka telah dipuji ke surga oleh utusan berjubah hijau. Salah satunya terinjak ke dalam lumpur. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, bicaralah tentang bakat. Xia Qingchen tertawa jahat, "Itu sebabnya aku menyuruhmu untuk lebih rendah hati. Jika tidak, Anda hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain." Itu saja. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Jika mereka ingin mati, Xia Qingchen tidak akan bisa menghentikan mereka. "Sombong, Lian Xing, ayo pergi." Xia Qingchen menunjukkan teknik gerakannya dan membawa seorang pria dan seekor anjing pergi secepat mungkin. Setengah jam berlalu. Mereka melompat keluar dari perbatasan hutan. Di depan mereka ada dataran luas. Saat Xia Qingchen memikirkan langkah selanjutnya, titik hitam di kejauhan dengan cepat membesar. Itu adalah seekor burung hitam besar. Binatang terbang itu juga menemukan Xia Qingchen dan yang lainnya yang baru saja keluar dari hutan. Itu melewati Xia Qingchen dan yang lainnya. Namun, tiba-tiba ia terbang kembali dan mendarat. Xia Qingchen. Seorang wanita berbaju hijau melompat turun dari burung itu. Usianya sekitar 25 tahun dan berpenampilan biasa saja. Temperamennya sangat damai. Hal yang paling mengejutkan adalah basis budidayanya sangat tinggi. Dia telah mencapai alam astral utama. Mereka bahkan bisa dibandingkan dengan nenek moyang dari 4 keluarga besar. "Ya, dan kamu." Xia Qingchen melirik gambar patung ratu di dadanya dan mendapat ide di dalam hatinya. Wanita berbaju hijau tidak bisa menahan tawa. "Kebetulan sekali, bisa bertemu denganmu di hutan belantara." Dia segera berjalan mendekat dan mengamati Xia Qingchen. Tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya ke arah Xia Qingchen. Semburan kekuatan bintang yang sangat besar melanda. Xia Qingchen tanpa sadar meninju. Kekuatan bintang yang luar biasa bertemu langsung dengannya, dan saat ia bersentuhan dengan kekuatan bintang pihak lain, terjadilah ledakan tersembunyi. Kekuatan bintang pihak lain meledak. Xia Qingchen mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Petik 1. Wanita berbaju hijau terkejut, dan senyumnya semakin lebar. Transformasi kedua dari bintang tengah. Seperti yang diharapkan dari orang yang saya pilih, peningkatannya terlalu cepat. Lencana God King memang diberikan kepada orang yang tepat. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen tercengang. Jadi orang yang memberinya lencana Raja Dewa adalah utusan berjubah hijau dari aula surgawi ini. Dia menilai Xia Qingchen dengan puas. Kali ini, bulan di langit akan terbit. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Daerah ini adalah tanah liar dengan sedikit orang. Merasakan bahwa sikap wanita ini tidak buruk,
Xia Qingchen pun bersedia mengobrol dengannya. Kuil Jing Yuan Zhen mengundang saya untuk mempelajari teks yang tidak lengkap dari kuil kuno Amitabha. Sekarang misi saya selesai, saya siap untuk kembali. Xia Qingchen berbicara terus terang. Kamu juga terlibat dalam hal ini. Wanita itu terkejut. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen merasa aneh di hatinya. Dia bertanya, bukankah utusan Anda yang berjubah hijau juga berpartisipasi dalam hal ini? Petik 2. Wanita itu tampak serius dan khawatir, kuil Amitabha adalah kuil yang jahat. Bahaya dari sisa-sisa tersebut tidak diketahui. Aula surgawi bertanggung jawab atas hal ini. Saya diperintahkan untuk menangani reruntuhan kuil jahat. Hati Xia Qingchen bergetar, tapi, kamu sudah mengirim seseorang ke sana. Mengapa saya perlu merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan lagi? Dia bertanya. Apa katamu? Wanita itu mengangkat alisnya. Berapa banyak orang yang dikirim kuilmu? Mata Xia Qingchen berbinar. Aku akan pergi sendiri. Wanita itu menatap Xia Qingchen, mungkinkah Anda pernah melihat utusan berjubah hijau lainnya? Petik 2. Xia Qingchen mengangguk, itu benar. Ada utusan berjubah hijau di lokasi reruntuhan kuil jahat. Wajah wanita itu berubah muram, tidak mungkin. Saya satu-satunya utusan berjubah hijau yang menerima misi di sini. Tidak ada yang kedua. Xia Qingchen merasakan jantungnya sedikit bergetar. Pada kasus ini, utusan berjubah hijau itu palsu. Siapa dia? Mengapa dia menyamar sebagai utusan berjubah hijau? Kamu yang memimpin. Wanita itu merasakan keseriusan situasi dan menarik Xia Qingchen dan yang lainnya ke atas burung hitam tanpa memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Dia hanya tahu bahwa kuil jahat ada di area ini, tapi dia membutuhkan seseorang untuk menunjukkan jalannya. Xia Qingchen merasa tidak berdaya. Dia menunjukkan jalannya, jika Anda ragu dengan identitas utusan itu, sebaiknya Anda bergegas. Bahaya dari lonceng kuno itu tidaklah kecil. Namaku Susin, kamu bisa memanggilku dengan namaku, kata wanita itu. Saat Susin berbicara, dia mendesak burung itu untuk terbang dengan kecepatan maksimum. Pada waktu itu, Tuan Hati yang hampa dan tidak ada bunga yang berdiri di depan lonceng kuno. Masing-masing memiliki sudut. Kedua kekuatan Buddha mereka melonjak. Sutra Surga Yan Agung adalah segel Buddha, dan membutuhkan kekuatan Buddha untuk membukanya. Aku harus merepotkan kalian berdua. Utusan berjubah hijau itu berkata sambil tersenyum. Di bawah cahaya keemasan lonceng kuno, wajah utusan berjubah hijau itu tidak terlihat suci. Sebaliknya, itu tampak agak menyeramkan. Tuan Hati yang hampa, kata tak ada bunga, jika Anda ingin membuka segel gulungan surga Dayan, Anda harus mengikuti metode yang saya ajarkan. Bekerjalah dengan saya, tidak ada kesalahan. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Ya, Tuan Hollow Heart mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengikuti perintah Tuan tanpa bunga. Dia juga menantikan untuk mengetahui warisan berharga apa yang ditinggalkan oleh kuil Amitabha. Tidak ada bunga yang tersenyum bangga. Dengarkan aku janji. Dia mencibir di dalam hatinya. Sekarang kamu tahu seberapa kuatnya aku. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, mengapa dia mengundang Xia Qingchen untuk memengaruhi suasana hatinya? Keduanya sudah siap dan segera mulai membuka segel lonceng kuno. Sudut mulut utusan berjubah hijau itu melengkung tanpa terlihat, dan dia perlahan mundur tanpa suara. Setelah waktu minum teh, kekuatan Buddha dari kedua belah pihak beredar di permukaan lonceng kuno dalam waktu yang lama. Kemanapun ia melewatinya, kata-kata dari gulungan surga yang besar, yang terukir di atasnya semuanya terhapus. Segelnya telah dibuka. Tidak ada bunga yang menatap jam dan menjilat bibirnya. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Grandmaster Kongsin memeluk lonceng kuno dengan kedua tangan dan berkata, Tuan tanpa bunga, mundurlah, aku akan memindahkan belnya. Bab 520, Bab 521 menuai hasil kerja sendiri. Dia memiliki budidaya terkuat. Dia adalah satu-satunya yang bisa menggerakkan bel seberat itu. Tidak ada bunga yang mundur beberapa langkah, tapi tidak terlalu jauh. Dia khawatir Guru Kongsin akan mengambil inisiatif. Teriak Tuan Kongsin. Lengannya akan mengerahkan kekurangan. Tiba-tiba, suara teguran mendesak terdengar, berhenti. Utusan berbaju hijaulah yang tiba tepat waktu. Dia menghela nafas lega saat melihat lonceng kuno itu belum dibuka.
Tuan Kongsin terkejut. Dia tanpa sadar menyebarkan kekuatannya dan melihat ke arah burung hitam yang jatuh. Ketika dia melihat utusan berjubah hijau itu, dia terkejut. Utusan berjubah hijau. Kenapa ada yang lain? Segera tinggalkan lonceng kuno. Su Xin memerintahkan dengan tegas. Master Kongsin ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan tangannya. Saat dia hendak mundur, tiba-tiba, desahan panjang terdengar dari lonceng emas. Seolah-olah makhluk raksasa yang telah terbebas dari segelnya akhirnya terbangun. Saat berikutnya, aliran udara hitam keluar dari lonceng emas. Dalam sekejap, gunung setinggi 300 kaki itu terlempar. Arus udara hitam mengalir dari lonceng emas dan menyebar ke segala arah. Grandmaster Kongsin adalah orang pertama yang memimpin. Dia langsung terlempar oleh aliran udara hitam. Gas hitam tersebut mengandung racun yang kuat, yang segera membuat kulit Master Kongsin terkikis hingga berdarah. Bahkan matanya dibutakan oleh racun itu. Tidak ada bunga, yang berada tidak jauh darinya, merasakan ada yang tidak beres, tetapi sudah terlambat baginya untuk lari. Arus udara hitam juga membuatnya terbang. Untungnya, ketika gas hitam mencapai dia, kekuatannya sudah jauh lebih lemah. Jadi, itu hanya membuat tubuhnya terkorosi. Itu tidak melukai matanya. Udara hitam menyebar. Murid Su Xin menyusut saat dia melihat keberadaan di bawah lonceng emas. Itu adalah iblis hitam setinggi 100 kaki. Sekilas, itu tampak seperti binatang iblis. Namun kenyataannya, dia adalah monster berbentuk manusia. Ia berkepala manusia, tapi tubuhnya seperti binatang iblis yang ditutupi duri. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Tidak hanya itu, ada juga cairan lengket yang mengalir di tubuhnya yang sangat berbau. Udara hitam adalah uap air dari cairan kental. Setelah 1000 tahun, saya akhirnya melarikan diri. Mata monster berbentuk manusia itu melihat sekeliling dan menghela nafas. Suara mendesing. Sesosok segera bergegas mendekat dan berlutut di depan lonceng emas. Itu adalah utusan berjubah hijau. Dia meraih wajahnya dan merobek masker kulit manusia. Di saat yang sama, dia melepas baju hijaunya. Itu mengungkapkan penampilan aslinya. Itu adalah seorang biksu yang sangat muda dan tampan. Ada bekas api di antara alisnya. Bahkan ada kasaya putih di tubuhnya. Dewa Setan Buddha, Xia Qingchen dan utusan berjubah biru sama-sama tercengang. Yang terakhir terkejut mengapa Dewa Iblis Buddha ada di sini. Yang mengejutkan Xia Qingchen adalah Kaisar Buddha Iblis masih hidup. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Kaisar Buddha yang iblis telah dihancurkan menjadi daging pati oleh Dewa Raksasa Reruntuhan Dewa. Dia sangat mati. Tiba-tiba, Xia Qingchen melihat monster berbentuk manusia ini. Jawaban dalam hatinya sudah jelas. Apakah kuil kuno Amitabha memberi Kaisar Buddha sesuatu yang istimewa sehingga tubuhnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Misalnya, monster berbentuk manusia yang memiliki gabungan kepala manusia dan tubuh binatang iblis sebenarnya bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Buddha penguasa iblis berlutut dengan satu kaki dengan ekspresi penuh hormat. Murid Kaisar Iblis Buddha menyapa Dewa Pemangsa Surga. Mendengar ini, tidak ada bunga yang tergeletak di tanah, tersentak. Kepala biara terakhir dari kuil kuno Amitabha, dewa yang melahap surga. 1000 tahun yang lalu, dia adalah kepala biara di kuil Amitabha yang hilang. Eksistensi tingkat bulan. Kurong. Dewa gumpalan pemakan surga melolong ke langit dan memuntahkan sejumlah besar udara hitam. Matanya dipenuhi kebencian, kamu tidak bisa menghancurkan tubuhku saat itu. Hari ini, aku telah melahirkanmu kembali. Aku pasti akan menghancurkan murid-muridmu dan keturunanmu. Ternyata, Dewa gumpalan pemakan surga telah mengembangkan seni iblis yang memberinya keabadian. Selama seseorang mengolahnya, bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, ia dapat memulihkannya. Harganya adalah budidayanya akan turun satu bidang. Kaisar Buddha Iblis awalnya berada di puncak tingkat astral utama. Harga yang harus dia bayar setelah pemulihan diri adalah basis budidayanya telah jatuh ke transformasi kelima tingkat bintang menengah. Tuan Lung, tolong jaga orang-orang sebelum kamu terlebih dahulu. Salah satunya adalah musuh besar kuil kuno Amitabha. Kaisar Iblis Buddha membungkuk dan berkata. Siapa ini? Gumpalan yang melahap langit, Lord bertanya dengan suara rendah saat dia berjalan keluar dari reruntuhan. Mata dingin Kaisar Buddha yang iblis bagaikan kilat saat dia menunjuk ke arah burung hitam. Namun,
dia tidak menunjuk pada utusan berjubah hijau itu. Itu adalah Xia Qingchen. Dia telah berkali-kali menghalangi kelahiran Tuan benjolan itu. Kata Kaisar Buddha yang iblis dengan kebencian. Ternyata, saat itu, Kaisar Buddha yang iblis telah memperoleh cetakan telapak tangan es dan memperoleh mata air abadi. Namun, dia terluka oleh pedang Qi, menyebabkan tubuhnya tidak lengkap. Dia menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Dia juga telah mendapatkan bantuan dari Dewa Gumpal Pemakan Surga Tersegel. Dia bisa menggunakan teknik jahat yang diturunkan di kuil kuno Amitabha untuk memperbaiki tubuhnya. Sejak saat itu, ia mencukur rambutnya dan menjadi biksu, penerus kuil kuno Amitabha saat ini. Itu disebut Kaisar Buddha yang iblis. Buddha Raja Iblis diperintahkan oleh Master Gumpalan Pemakan Langit untuk menemukan cara melepaskannya. Namun, Kaisar Buddha yang jahat itu sangat licik. Dia tidak ingin dikendalikan oleh Tuan Gumpalan Pemakan Langit. Karena itu, dia tidak mengambil tindakan apapun selama 1000 tahun. Hanya ketika keluarga Sura dihancurkan, tingkat budidayanya turun. Akhirnya, dia memutuskan untuk melepaskan Gumpalan Pemakan Langit itu. Mereka ingin meminjam kekuatannya untuk membangun kembali klan Asura dan membalas dendam pada 3 klan besar lainnya dan Xia Qingchen. Anda, Dewa Benjolan yang melahap surga mengalihkan pandangannya ke arah Xia Qingchen. Alisnya sedikit berkerut. Kamu, aku punya perasaan yang sangat menjengkelkan tentangmu. Dewa yang melahap gumpalan surga berkata perlahan. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Dia akhirnya mengerti mengapa utusan berjubah hijau itu begitu agresif terhadapnya dan berusaha mengusirnya. Jadi ternyata Kaisar Buddha yang iblis tahu bahwa Xia Qingchen adalah orang yang sulit ditembus. Itu sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk mengusirnya. Untuk mencegah dia merusak segalanya. Buddha penguasa iblis memandang Xia Qingchen, matanya dipenuhi rasa dingin. Xia Qingchen telah selesai. Setelah menjadi sasaran Tuan Kuil jahat 1000 tahun yang lalu, tidak banyak orang di Sky Moon Ridge yang bisa menyelamatkannya. Ekspresi Susin gelap saat dia diam-diam menunjuk ke arah binatang terbang di bawah kakinya. Ayo pergi. Burung itu segera berubah menjadi garis putus-putus dan berlari ke udara. Gumpalan Pemakan Surga, Lord tanpa tergesa-gesa mengangkat cakarnya yang panjang dan menunjuk ke arah burung yang berada 1000 kaki di udara. Suara mendesing. Cairan kental keluar dari telapak tangannya. Saat berikutnya, burung itu mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan jatuh ke tanah dengan tubuhnya yang membusuk. Xia Qingchen dan Suxin, yang berada di atas, juga terjatuh. Hanya penggarap alam bulan yang bisa terbang di udara. Keduanya jatuh dari ketinggian 1000 kaki, dan mereka pasti mati. Terdengar dentang keras. Burung itu menabrak hutan primitif. Xia Qingchen dan Susin pasti akan mati karena terjatuh. Mata iblis Kaisar Buddha menunjukkan sentuhan kenyamanan. Anak itu akhirnya mati. Dia memandang Kong Xin dan tidak ada bunga. Tuan Lum, bagaimana kita harus menangani keduanya? Kaisar Iblis Buddha tidak memandang bunga dan hati langit. Dewa Gumpalan Pemakan Surga menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, bunuh dia. Saat dia berbicara, dia berjalan ke kedalaman reruntuhan. Kaisar Buddha yang iblis tertawa jahat. Dia pergi ke hati tanpa bunga dan langit. Saat ini, Kong Xin tidak sadarkan diri karena luka parahnya. Tidak ada bunga yang baik-baik saja. Dewa Iblis Buddha, aku adalah reinkarnasi dari anak roh. Saya bisa banyak membantu Anda, katanya dengan wajah gemetar. Kamu tidak berguna lagi bagiku. Setan Kaisar Buddha menggelengkan kepalanya. Ada ekspresi kasihan di matanya saat dia berkata, sebenarnya, Xia Qingchen benar. Orang harus rendah hati. Itu semua berkat kesombongan dan ketidaktahuanmu sehingga Grandmaster Kong Kong mengabaikan upaya menangkal Lun yang jahat dan meyakinkannya untuk mengaktifkan lonceng kuno. Wajah tidak ada bunga yang pucat. Gulungan penangkal kejahatan itu benar-benar ada.